Hai, masih bersama saya Sang Idealis Official. Ada berita yang sangat menarik ya. Biasa media sosial, demikian juga media mainstream dan surat kabar ya, yang ramai mengabarkan atas Dewi Persik yang merasa tersindir oleh Rizky Bilar. Kenapa mesti tersindir ya? Ya kalau ada begitu, kalau memang bukan ya bukan kita ya nggak usah di ini ya, nggak usah ditanggapin dan sebagainya itu. Tapi kalau ini langsung main di media sosial kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus itu, inilah jadinya seolah-olah ada dendam ya. Ada apa sebenarnya? Saya ingin membacakan hal ini kepada Anda semua, informasi terkait dengan Dewi Persik disindir Rizky Bilar. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi rame di media. Jadi saya harus kabarkan kepada teman-teman semua. Langsung ke sumbernya. Ini dari Banjarmasin Post ya. Pantas Dewi Persik tak balas sindiran Rizky Bilar. Sentil sifat berbahaya suami Lesti Kejora. Masa Allah ada berbahaya. Banjarmasin Post, penyanyi Dewi Persik disebut-sebut disindir oleh Rizky Bilar di konten pamer mobil mewah. Menanggapi itu, Dewi Persik malah menyebut jika suaminya Lesti Kejora itu tergolong orang toksik. Gila, toksik. Toksik merupakan sifat yang cukup berbahaya dalam hubungan. Praktis dia pun tak mau menjawab atas sindiran dari orang yang tak jelas itu. Aku gak mau menjawab orang-orang toksik say, ucap Dewi Persik dikutip dari YouTube Inten Investigasi. Dewi Persik mengakui saat ini dirinya tengah berbahagia. Oh, hamil mungkin ya? Ini ya. Dewi Persik mengakui ia tengah berbahagia, sehingga ia tak mau menanggapi lebih lanjut mengenai sindiran Rizky Bilar. Secara terang-terangan, Dewi pun menyebut dirinya tak mengenal suami dari Lesti Kejora itu. Nggak kenal tandasnya. Masa nggak kenal ya? Wah, nggak kenal kayaknya. Wow, nggak kenal nih. Diketahui sebelumnya warganet dibuat heboh atas keberanian Rizky Bilar meng-tag akun TikTok asli Dewi Persik di kontennya. Mulanya Rizky Bilar membuat konten dan mengungkapkan dirinya memiliki mobil super mewah bekas milik Raffi Ahmad dan bukanlah mobil cicilan ataupun sewaan. Yang mengejutkan, Rizky Bilar juga meluapkan sindirannya bahwa ada sosok artis yang belum bisa membeli mobil mewah padahal sudah berkarir puluhan tahun. Kemudian warganet pun penasaran dengan sosok artis yang dimaksud Rizky Bilar. Oke, terlanjut lagi. Adapun Rizky Bilar secara terang-terangan mengungkapkan sosok yang disindir oleh dirinya. Melalui kolom komentar, Rizky Bilar terlihat menandai akun real milik Dewi Persik. Kendati begitu, Rizky Bilar tak menjelaskan alasan dirinya menyindir mantan istri Saipul Jamil itu. Loh, emang mantan istri Saipul Jamil? Ini kan Aldi Tahir kan juga, kenapa tidak disebut? Saat ditanya mengenai sindiran itu oleh wartawan, sang aktor memilih untuk bungkam dan tak mau menanggapinya. Sempat meradang. Sebelumnya Dewi Persik juga sempat meradang diduga setelah namanya di-tag Rizky Bilar. Pendangdut asal Jember ini pun menegaskan agar jangan membangunkan harimau yang sedang tidur. Si kucing itu dari kemarin ngomongin gua mulu. Jangan bangunin harimau lagi tidur gitu loh. Aku tuh diam selama ini, makin kurang ajar anak itu. Wah, ini ya teman-teman ya. Bukan saya loh ya. Dewi Persik kemudian menyebut Rizky Bilar
kepedean dan numpang nama agar naik. Duh, kok numpang nama? Aku tuh baik sama semua orang. Iya, kepedean si kucing. Jangan GR dong ya, please, tolong dong. Kalau ada orang yang bilang inilah Dewi Persik, udahlah, kamu tuh cuman mau numpang aja. Dewi Persik pun memberi pesan menohok pada suami Lesti Kejora tersebut. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain, itu baru keren. Wah, ini pinter ngomongnya nih. Toxic adalah istilah untuk menggambarkan perilaku atau lingkungan yang berpotensi merugikan. Istilah ini menjadi topik yang semakin menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, fenomena toksik semakin merajalela dalam berbagai aspek kehidupan saat ini. Kebenarannya bisa menyasar berbagai konteks, mulai dari lingkungan fisik hingga dalam interaksi sosial. Apa itu toksik? Toksik artinya perilaku atau sifat yang merugikan. Istilah ini menggambarkan situasi atau hubungan yang tidak sehat, berbahaya, atau negatif. Perilaku tersebut ternyata tidak sebatas hubungan antar individu saja, tetapi juga muncul di berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan pasangan, orang tua, hingga lingkungan kerja. Sifat toksik tentu saja bisa merugikan individu-individu yang terlibat di dalamnya maupun di lingkungan sekitarnya. Hal ini bisa menciptakan budaya yang tidak sehat, memperburuk kesenjangan sosial, serta menghambat pertumbuhan dan kemajuan bersama. Itu sebabnya setiap orang perlu mengintrospeksi diri, mengenali sikap dan tindakannya mungkin terlihat toksik di mata orang lain. Nah, pastikan kamu bisa kenali 5 ciri-ciri toxic relation yang perlu diwaspadai. Ciri-ciri dengan sikap toksik. Sifat toksik bisa berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, berikut ciri-ciri seorang yang toksik. Orang toksik itu suka merendahkan. Iya kah? Orang yang toksik sering menggunakan kata-kata atau tindakan yang merendahkan orang lain. Mereka mungkin menghina, membuli, atau mencemooh untuk memperkuat pasangan superioritasnya. 2. Menciptakan drama dan konflik. Mereka juga sering menciptakan konflik yang tidak perlu dan membesar-besarkan masalah kecil. Orang tersebut suka berada dalam pusat perhatian dan menciptakan drama untuk memanipulasi situasi dan mendapatkan perhatian orang lain. 3. Mengendalikan dan memanipulasi. Seseorang yang sifatnya buruk ini memanipulasi, mengendalikan untuk mendapatkan keinginan mereka. Ada saja taktik untuk melakukannya seperti memaksakan kehendak, membuat orang lain merasa bersalah, atau mengancam agar orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. 4. Kurangnya empati pada orang yang toksik. Ciri lainnya adalah kurang empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, menyalahkan orang lain, sering membawa energi negatif, ketergantungan emosional, mengisolasi orang lain, dan seterusnya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Ya, kalau mau belajar untuk merubah. Oke. Cukup ya teman-teman ya, cukup ya. Ini masalah toksik dan toksik ini. Siapa yang sebenarnya toksik ya kak? Hah? Kira-kira siapa nih yang toksik? Ayo, kita bahas. Saya jadi ingat kata orang tua saya ya. Menanamlah 1, menanamlah 2, menanamlah 3. Menanamlah. Nah, saya bertanya, kenapa menanam? Kapan panen? Menanam 1 kali belum tentu panen, menanam 2 kali, menanam 3. Jadi tanamlah. Ternyata setelah saya tanya, orang tua saya mengatakan, menanamlah kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Gitu ya. Apa yang kau tabur, apa yang kau tanam, suatu ketika Anda akan menuai, Anda akan memetiknya. Yang dimaksud di sini adalah apapun yang pernah kau perbuat,
kepada siapapun, pada suatu ketika kita semua akan memetiknya. Nah, bagaimana menghadapi dua persoalan antara Dewi Persik dan Rizky Bilar? Ya masing-masing harus introspeksi lah. Apa yang pernah dilakukan Dewi Persik kepada Rizky Bilar? Itu pertanyaannya. Apa yang pernah dilakukan oleh Dewi Persik? Introspeksi diri sendiri. Akhirnya Rizky Bilar pun menyampaikan apa yang menjadi suara hatinya. Ini kalau benar ya, karena pada dasarnya saya mengikuti perkembangan ini dan itu nyata di media sosial. Oke, demikian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.